Aku punya yang lebih parah dari itu. Kasih aku satu nada untuk suara emas aku. Ada yang lebih lama sendiri. Tragisnya dia juga tidak memiliki rambut. Kabarnya stres karena berpisah. Deddy Corbuzier. Sudah terlalu lama sendiri. Kapan bahagia? Apa kabar Bino? Oke, apa lagi? Oke, terima kasih Pak Binus. Ini ada rektor Binusnya juga. Oke, silakan dipakai. Nah, udah pas ya Pak ya ukurannya ya. Ini minjem saya nemu di belakang. Terima kasih. Tolong disapa dulu dong. Ada rektornya. Selamat Profesor, malam, Bapak. Doktor, Insinyur Haryanto. Ketutupan kamera tulisannya. Prabowo. Nggak boleh gitu. Harus menghadap ke orangnya. Kalau saya salah kan, kalau nama tidak boleh salah disebutnya. Nih, kayak gini, selamat malam, Prof, Doktor, Insinyur Haryanto, Prabowo, MM. Selamat malam, Prof. Banyak ya. Banyak. Ada satu lagi. Anda Satu lagi. lagi. Selamat. Ini ada ketua jurusan marketing komunikasinya Binus. Yang mana? Dr. Ulani Yunus. Iya Ibu, benar. Iya. Silakan kita duduk. Silakan, apa kabar? Baik, duduk. Ikut duduk nggak? Anda boleh mau duduk boleh. Bukannya masih mahasiswa, tapi kenapa gayanya kayak mama ya? Pertanyaan saya, Anda kenal dengan Kunto? Kenal? Pelan, berarti ragu-ragu. Iya. Kalau gitu saya mau tahu dulu, ini seberapa terkenalnya sih seorang Aji ini di kalangan mahasiswa atau mahasiswi? Kita udah ngambil videonya sebenarnya. Iya, so we gonna judge. Lu tuh terkenal apa enggak sih sebenarnya? Gue mau tahu gitu loh. Gue udah bikin videonya tentang lu sendiri. Coba diputar dulu videonya. Tahu. Tahu Mbak. Tahu. Suka? Ya lumayan kok dia, bagus lagunya. Ya lagunya suka sih. Lagunya enak aja didengar. Suka sih lagunya. Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku sendiri. Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Oh no. Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku masih sendiri. Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Lirik lagu Terlalu Lama Sendiri ini kini menjadi soundtrack banyak orang, terutama mereka yang jomblo dan susah cari pacar. Rasanya lagu tersebut mewakili apa yang mereka rasakan. Kunto Aji Wibisono adalah pria di balik lagu tersebut. Ia pernah menjadi pemberitaan saat mengikuti salah satu ajang pencarian bakat bernyanyi di Indonesia pada tahun 2008. Pria dengan ciri khas rambut kribo yang lulus sebagai seorang sarjana dengan bidang studi bisnis akuntansi ini ternyata sempat bimbang dengan pilihannya berkarir di dunia industri musik. Perlu waktu hingga 6 tahun untuk terjun ke industri musik. Namun pada 14 April 2014, Kunto Aji mengeluarkan single pertamanya yang dinaungi oleh manajemen dan label miliknya sendiri. Kini nama Kunto Aji pun melesat. Single Terlalu Lama Sendiri telah disaksikan lebih dari 2 juta orang. Meski sempat dibilang musiknya berat, kini singlenya justru jadi favorit banyak orang. Menemani rasanya.
Malam. Itu nggak jelas tadi videonya. Kenapa itu? Tahu Kunto Aji nggak? Tahu. Tahu tuh apa? Oh ya bisa tahu. Iya, nggak tahu. Iya kan? juga sih, ambigu jadinya. Cuman saya tuh nggak suka sama kamu loh. Kenapa? Lagu-lagu tuh terlalu menyindir gitu. Lagu Anda nggak takut ya? Kenapa sih Anda bikin lagu kok nyindir gitu? Nah, ini bahaya loh, karena banyak penyanyi-penyanyi yang membuat sebuah lagu, akhirnya dia terjebak oleh lagu itu. Contoh, Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lagi. Jangan gitu dong, tidur lagi. Jangan gitu dong. Ya kan? Nika Ardila, Mama aku ingin pulang. Mau Mas. Coy. Jangan gitu dong. Ayu Ting Ting, di mana ditinggal lah Iya ya. benar. Ada lagi. Satu lagi. Dan iya gotik. 1 jam saja. Satu jam Satu jam sama Tiki. 1 jam? Iya. Bubar lah. Masuk penjara orang. Aduh. Anda kenapa nyiptain lagu kayak begitu? Gimana kalau jadi ini udah punya pacar belum sih? Udah Pak De. Udah. Oh, Udah. Iya. Jangan. Enggak, sebenarnya awalnya kan memang ini jadi isu generasi kita yang kalau orang advertising bilang generation Y, generasi kita tuh lebih proud untuk bilang dia single, dia jomblo. Lebih proud ya. Iya, generasi sekarang tuh lebih proud. Gue single, gue jomblo. Sama gitu. saya juga duda. Jadi gue pengen, tapi ketika gue ngeliat di sosial media itu di Twitter, jomblo selalu dihina-hina. Kalau malam Minggu tidur bangunnya Senin gitu. Karena nggak ada yang nemenin tuh ya dari malam Minggu. Nggak ada yang nemenin nih. Makanya, Iya, jadi bener-bener. gue merasa, wah ini harus dibela ini. Oh, membela kaum Tapi jomblo. saya rasa gimana? Kalau seandainya ini kan banyak kita tahu bahwa banyak orang-orang yang one hit wonder, ya kan? Ya. Gimana kalau seandainya lu ternyata cuma one hit wonder? Kan banyak nih meledak, ya kan? Terus udah gitu, habis sudah. Contoh, Udin sedunia. Udin sedunia. Oh, iya. Udah kagak tahu di dunia mana dia Iya sekarang. benar. Dulu Sinta Jojo. Iya. Keong racun ya? Apa ya? Cinta Jojo, Iya. Keong racun, ya kan? Sekarang tinggal keongnya doang. Gimana tuh? Sebenarnya gini, dari awal pun saya masuk ke industri musik itu karena saya suka. Awalnya adalah itu. Ini karena ini passion saya dari dulu. Selain bisnis, passion saya adalah di musik. Jadi berangkat dari mindset saya sendiri, saya sebenarnya tujuan saya itu pengen berkarya gitu. Kalau masalah menjadi one hit wonder pasti ada, itu manusiawi, pasti ada ketakutan seperti itu. Bahkan saya sebenarnya takut sama lagu saya sendiri karena terlalu sendiri di luar ekspektasi saya gitu. Meledak. Iya, di luar ekspektasi saya, sehingga sampai sekarang pun ketika saya menciptakan lagu tuh Bisa nggak nih ya? nah Ya. justru takutnya kemakan oleh lagu sendiri. Tapi balik lagi ke ketika saya menciptakan lagu terlalu lama sendiri, itu saya nothing tulus. Yang saya inginkan tuh saya cuma pengen berkarya, bikin karya yang bagus. Bahkan waktu itu karya saya dibilang terlalu segmented, terlalu berat, nggak laku. Saya bodo amat, karena saya pengen berkarya, saya suka sama lagu ini, saya yakin pasti ada paling nggak 100.000 atau 1.000 orang yang satu selera sama saya gitu juga. Nah, memang di sini ada yang suka nggak sama lagunya Kunto atau baru tahu di sini? Ada yang suka? Nggak ada di sini kayaknya. Tapi katanya lu suka lagu keroncong. Karena besar dan kecil di Jogja, jadi dekat dengan. Berarti bisa nyanyi keroncong. Keroncong. Pasti coba dikit. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Bedanya apa? Iya. Ada peliput-peliputnya di belakang. Lagu lain yang Kalau mau agak beda pakai kebaya deh. Nah, iya, Jadi iya, biar lebih bener. keroncong ya. Lagu lain yang keroncong. Apa? Jembatan merah sungguh indah, setiap hari yang melintasi silih berganti. Cengkoknya agak beda dikit mas, kerasa nggak mas? Kerasa ya?
lebih menikmati wajah lu ketika nyanyi dibanding suara lu. Tapi iya, agak gede-gede kan itu nilai jual kok. Iya, masih tetap dinikmati. Oke, kita akan lanjut lagi. Tapi sebelum itu mau tanya dulu sama teman-teman yang ada di sini. Anda, teman-teman tahu seorang wanita yang namanya Diana Rikasari tidak? Tahu? Jadi bukunya tuh lagi heboh banget di mana-mana ya. Padahal kalau menurut saya isinya nggak ada. Lah bagaimana masa buku kosong nggak ada isinya? Ada isinya. Tapi menurut gua nggak penting banget tuh isinya. Lu kok bisa? Kalau laku itu pasti ada Nah, isinya. justru kita mau melihat apa sih yang membuat buku ini laku dan bagaimana dia menggrab pasar ini. Karena bukan berarti sesuatu yang gini lah, kalau mau buku ada isinya, mau beli kamus bahasa Indonesia aja ada isinya. Iya, bener juga sih. Justru gimana caranya membuat ini menjadi menarik untuk dibeli. Gitu. Oke. Kita akan bahas ini setelah satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Apa yang membuat kamu berbeda? Are you nerd? Are you what? Mungkin a mixture kali. Jadi kayak mungkin dari segi penampilan aku berbeda.